Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hotibul Umam dari kelas SI 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling dan proses konvolusi. Presentasi ini dilakukan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah digital dan media baru dengan dosen pengampu Bapak Bayu Priyatna. Oke, pertama, penciptaan data digital. Penciptaan data digital langkah awal pada sistem multimedia adalah untuk menciptakan, menangkap, mengubah sinyal ke dalam bentuk digital. Contohnya, sinyal analog. Sinyal analog itu bisa dari mulut kita, kemudian masuk ke recording atau perekaman, atau bisa juga jadi mic, kemudian dialirkan lewat kabel melalui amplifier ya, kemudian masuk, kemudian berubah menjadi sinyal digital pada laptop kita atau handphone kita. Di sini saya akan menjelaskan sampling dan proses konvolusi. Definisi sampling adalah pencuplikan nilai angka atau suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Syarat Nyquist atau frekuensi Nyquist, yaitu frekuensi sampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Jika frekuensi sampling kecil, maka dapat menghasilkan aliasing. Aliasing adalah istilah munculnya sinyal lain akibat proses. Sorry kawan-kawan, sebentar. Tadi terlewat ya. Jadi aliasing adalah istilah munculnya sinyal lain akibat proses digitalisasi. Contoh aliasing atau Moir effect adalah salah satu contoh dari aliasing. Efek ini dapat terjadi jika sampling rate-nya tidak cukup tinggi untuk menangkap frekuensi sebuah pola. Kemudian kita masuk ke proses konvolusi. Secara matematis, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan arteris atau kali, sehingga A kali B sama dengan C. Berarti fungsi A dikonvolusikan dengan fungsi B menghasilkan fungsi C. Konvolusi berguna pada proses pengolahan citra seperti perbaikan kualitas citra atau image. Kemudian dalam pengolahan citra sendiri, sebuah citra sering dilakukan proses penapisan atau image filtering. Untuk memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka dilakukan adalah konvolusi. Konvolusi dari dua fungsi A dan fungsi B dalam rentang terbatas diberikan oleh rumus sebagai berikut ini. Ya, konsep sampling tadi dicuplikan secara periodik, jadi ya dicuplikan secara periodik sinyal-sinyal analognya, kemudian diubah menjadi sinyal digital. Konvolusi adalah salah satu cara matematis untuk mengkombinasikan dua sinyal linear time invariant untuk membentuk sinyal baru. Ini adalah hasil konvolusi. Dan ini sampling period, jadi secara periodik ya di samplingnya. Kawan-kawan, mungkin itu saja sekedar gambaran tentang sampling dan konvolusi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan mungkin
ada rekomendasi juga video-video untuk belajar lebih lanjut tentang sampling dan konvolusi. Kawan-kawan bisa akses video-video ini. Terima kasih. Saya Muhammad Latiful Umam, SI22C. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.